Salam Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Namun apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-72. Renungan kita hari ini dari Matius 19 ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tema renungan kita hari ini adalah lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai harta. Di zaman yang serba sulit dan penuh tantangan ini, sebagian besar orang berpikir bahwa mengumpulkan uang atau kekayaan sebanyak-banyaknya adalah jalan yang terbaik untuk dapat bertahan hidup. Karena itu, orang tak lagi mempedulikan waktu siang dan malam. Tiada hentinya ia bekerja membanting tulang, karena yang ada dalam pikirannya, waktu adalah uang. Perhatikan, Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Adalah perkara yang sukar bagi manusia untuk merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Uang dan harta kekayaan sebanyak apapun tak akan pernah bisa memberikan kepuasan. Dan kebahagiaan hidup yang sejati tidak ada yang salah mengumpulkan uang atau harta kekayaan dunia, asalkan jalan yang ditempuhnya benar dan tidak menyimpang dari kebenaran, serta tidak mengesampingkan perkara-perkara rohani yang jauh lebih penting dari materi dunia. Uang dan kekayaan memang bisa menjadi tanda seseorang berhasil dalam hidupnya, tapi juga bisa menjadi penghalang baginya untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Seperti orang muda yang kaya ini, selain kaya, ia adalah orang yang menurut pandangan mata bisa dikatakan religius, karena ia merasa sudah melakukan semua perintah Tuhan. Lalu Yesus memerintahkan, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Seperti ayat Nas. Pemuda yang kaya itu memilih untuk meninggalkan Tuhan. Bukti bahwa ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan, seperti tertulis dalam Matius 6 ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta dunia ini sifatnya sementara. Karena itu kumpulkanlah harta surgawi. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, bahwa kami harus belajar rela mencintai Tuhan sumber segala berkat, dan dengan rela pula untuk tidak mencintai harta lebih daripada mencintai Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu, agar kami selalu mengasihi, mencintai, menghormati, dan mentaati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberkati jalan keluar, memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.